Hello everyone, selamat datang di AG Invest, where everyone will learn to be a great investor. Oke teman-teman, siapa yang merasa setiap beli saham harganya turun? Lalu kalau misalnya setelah kalian jual, tiba-tiba harganya naik. Hayo, kalau kalian salah satu dari orang tersebut, tulis komen di bawah ya. Dan segera nonton video ini. There must be something wrong with your strategy. Yuk teman-teman, kita pertama-tama review IHSG dulu. Nah, jadi pertama saya mau tanya, siapa yang dari kalian suka FOMO nih? Istilahnya seperti ini. Ini IHSG hari ini memberikan sebuah contoh yang sangat baik yang menurut saya. Seperti apa contohnya FOMO ini? Waktu saat IHSG turun, kalian panic selling. Artinya, wah kalian ngerasa IHSG mulai amblas, lalu kalian berjualan. Tiba-tiba, tahu-taunya IHSG kan balik naik nih. Pas waktu kalian naik, waduh, ngerasa kalau IHSG ini bakal naik, lalu kalian malah beli. Lalu akhirnya apa? Habis itu IHSG kembali turun. Artinya kalian kalau misalnya salah satu dari orang tersebut yang suka FOMO ya, kalau turun malah jualan, lalu kalau misalnya naik malah beli. Nah kalau kalian misalnya gini terus, ya pasti akan rugi sih ya menurut saya. Kenapa? Karena saya nggak tahu ini pelajaran dari mana. Nah teman-teman, soalnya kan kita tahu ya, biasanya kalau kita belanja itu pas lagi diskon kan, bukan lagi mahal. Jadi kalau kalian cuma karena fear of missing out, lalu harga mahal kalian malah ikut belanja, lalu kalau pas lagi turun harga kalian jual, ya ini kalian malah justru memang buang-buang duit ke saham ya. Lalu teman-teman, berikutnya saya ingin bertanya, siapa dari yang kalian sudah mendapatkan cuan ESA di hari ini? Bisa juga tulis di komen di bawah ya. Saya ingin menunjukkan grafiknya ESA. Oke teman-teman, jadi kita lihat sebentar ya, ini grafik ESA yang saya gunakan di Yahoo Finance. Di mana kalian melihat dalam beberapa hari terakhir ini, ESA ini membentuk double bottom ya. Nah teman-teman, ini sebenarnya ilmu teknikal yang paling mendasar ya double bottom, tetapi sangat efektif menurut saya. Jadi waktu tadi pagi saya melihat ada pergerakan bandar di mana dia tidak mampu menembus support garis ini ya. Nah teman-teman, di tadi pagi saya lihat order book mereka ya, si ESA. Saya lihat mereka tidak mampu menembus harga di sini nih, di harga 205, 204. Sehingga tadi pagi saya langsung belanja begitu banyak di pagi hari nih. Langsung tahu-taunya harganya naik seperti ini. Jadi hari ini saya baru saja cuan cukup besar dari ESA. Dan saya percaya bagi kalian yang sudah mengikuti AG Invest cukup lama, pasti mungkin saja masih menghold saham-saham ESA ya. Dan kalian mendapatkan cuan. Tapi bagi kalian yang tidak memegang saham ESA tidak masalah. Ini bukan the end of everything kok kalau tidak dapat saham ini. Nah sekarang bagi kalian yang bertanya, apakah ESA ini masih layak untuk dibeli? Teman-teman, menurut saya pribadi, jangan melakukan FOMO ya. Artinya, nih, kalau sesuatu yang tiba-tiba terjadi lonjakan harga, kalian ngerasa, waduh kalau saya nggak beli sayang, jadi saya besok mau nggak mau harus beli. Kita nggak tahu loh apa yang akan terjadi kepada ESA, bisa saja besok terjadi koreksi, bisa saja tidak, kita tidak tahu. Tetapi jika sudah terjadi lonjakan harga seperti ini bukan saatnya untuk beli banyak-banyak ya. Justru kalau mau beli saham itu ya pas mereka lagi membentuk double bottom seperti ini, atau lagi terjadi diskon, bukannya lagi naik arah seperti ini, kalian malah belanja ya teman-teman, oke? Sekarang saya ingin lanjut ke saham Antam dan BRIS yang di video saya yang kemarin saya baru menyebutkan ya ke kalian semua kalau ada terjadi distribusi oleh bandar, dan saya merasa melihat order booknya kurang baik nih dari antara BRIS dan Antam. Oke teman-teman, jadi tadi pagi saya sebenarnya sudah menjual seluruh posisi BRIS saya ngantrinya di 3.500 dan akhirnya kejual semua. Walaupun ini tadi sempat naik kan, saya pikir mungkinkah BRIS akan balik arah, tapi ternyata malah ARB. Oke, jadi saya punya keputusan tidak salah. Nah, kalau untuk Antam, tadi pagi saya masih agak sedikit bimbang ya, apakah saya ingin partial TP atau melakukan TP seluruhnya. Nah, yang membuat saya akhirnya mengambil keputusan untuk TP secara hampir menyeluruh, artinya sebagian besar, itu karena apa? Saya pertama juga lihat jumlah yang berjualan ini sangat besar, sehingga ada dorongan nih untuk bearish market. Dan teman-teman satu lagi, nah ini kemarin kan saya ada kasih info ya tentang BRIS, berita yang tidak sedap. Nah hari ini giliran Antam, coba kalian baca, digugat ganti rugi 1,1 ton emas dan Antam ajukan banding. Nah teman-teman, kita lihat ya dari bisnis.com, tempo.co, Detik Finance, ini semua mengulas hal yang sama. Artinya ada sentimen yang kurang baik untuk Antam ini. Nah tetapi apakah ini artinya Antam akan lanjut turun terus? Ya saya juga tidak bisa memastikannya. Hanya saja saya ingin sharing ke kalian semua ya kalau saya sudah TP sebagian besar. Karena sentimen seperti ini yang membuat sebuah bubble gampang pecah. Kan kita tahu ya Antam, kenaikannya sangat cepat dalam waktu yang singkat. Jadi kalau menurut saya pribadi sih, itu adalah tanda-tanda sebuah bubble. Sehingga apa yang membuat sebuah bubble pecah? Yaitu sentimen yang kurang menarik ini, yang awalnya sebuah harga Antam ini naiknya karena panic buying, sekarang juga bisa terjadi panic selling. Tetapi ingat teman-teman, bukan pasti ya. Saya juga tidak tahu, bisa saja besok Antam kembali naik. Nah ini keputusan kalian pribadi, saya hanya men-sharing pemikiran saya. Nah kalau menurut saya ya, saya kan sudah untung cukup besar dari Antam, lumayan besar sih.
Kalau misalnya saya lihat risk and reward-nya, ya sementara ini menurut saya resiko lebih besar karena sentimen lagi kurang baik dan sekarang market juga sudah sampai ARB, ya bisa saja nanti terus terjadi koreksi ya. Nah, kalau sudah cukup besar koreksinya baru saya akan lanjut untuk kembali re-entry. Baik, kita lanjut ya teman-teman. Sekarang pertanyaan yang banyak orang tanyakan, bagaimana dengan Karya Family ya? Karena kemarin baru terjadi euforia, naik sampai belasan persen, tapi hari ini koreksinya juga cukup dalam. Dan terbesar adalah Wika dan PTPP. Nah, walaupun terjadi koreksi yang cukup besar, ini 4% ya, dan ini 0,5, kalau waskita masih ada terjadi kenaikan harga sedikit. Kita harus bandingin dengan grafik mereka yang sebelumnya. Mereka ini terjadi kenaikan sangat luar biasa ya. Jadi menurut saya untuk terjadi koreksi seperti ini masih make sense, artinya masih masuk akal karena kemarin saja sekali naik langsung belasan persen tanpa ada sebab ya. Jadi menurut saya ini koreksinya masih cukup wajar ya teman-teman. Nah, kira-kira apakah masih boleh untuk melakukan pembelian? Nah, kita pelajari dulu ya dengan bandarmologinya. Kita lihat ya teman-teman, ini adalah dari foreign transactions dari sisi asing. Hari ini semuanya terjadi penjualan ya, kalau dari segi asing, dari Wika, Waskita, Adi, dan PTPP. Kita lihat semuanya terjadi penjualan, dan untuk Wika sendiri, jumlah yang dijual cukup besar ya oleh asing. Nah, kalau untuk Adi ini sendiri masih agak kecil, dan kalau WSKT justru juga lumayan besar dari segi penjualan net foreign-nya ya. Nah teman-teman, berikutnya saya ingin menunjukkan kalian pergerakan bandar. Nah ingat, ini adalah data yang saya ambil di tanggal 15 di mana saat terjadi kenaikan di Wika 10%. Kita lihat ya, bandar MG akumulasi cukup besar. Nah teman-teman, berikutnya ini adalah tanggal 18 yaitu hari ini. Saya melihat sesuatu yang langsung kebanting ya, istilahnya baru kemarin di akumulasi bandar, hari ini langsung didistribusi dalam jumlah yang besar ya. Justru kita lihat net sale-nya cukup besar di Wika. Nah berikutnya teman-teman, kita lihat Waskita ya. Waskita kan kemarin naiknya 12% dan diakumulasi oleh broker MG. Cukup besar ya, 56,9 juta. Sekarang hari ini yang agak mengecewakan ya teman-teman, MG ini langsung jualan. Lihat nggak teman-teman? MG ini kemarin kita lihat brokernya utama 56, hari ini udah langsung jual 44 juta. Nah ini artinya posisi bandar di Waskita ini yang kemarin kita patokannya MG ini sudah berbeda ya, bandarnya sudah bukan MG lagi. Jadi kira-kira apakah kita harus lepas? Nah kita pelajari dulu. Adakah broker yang masih sama? Ya, kita lihat kemarin di tanggal 15 ada YP di sini tidak ada. Ya berarti sekarang sepertinya berubah dia punya posisi bandar ya. Sekarang menurut saya ini berarti saham Waskita ini belum ada bandar karena kalau kita lihat secara menyeluruh masih lumayan sideways ya. Berikutnya adalah PTPP. Nah kalau PTPP kita juga tahu di tanggal 15 diakumulasi oleh MG dan di hari ini 18 MG juga langsung berjualan ya. Kita lihat kemarin beli, hari ini jual. Nah cuma kalau untuk di PTPP ini saya melihat si YP ini kemarin kan kedua ya terbesar. Hari ini YP juga melakukan akumulasi nih. Artinya secara konsisten YP masih melakukan pembelanjaan untuk PTPP. Jadi teman-teman sekarang bertanya, harus bagaimana sih dalam keadaan seperti ini? Sementara saya pribadi, saya masih stick on plan ya, di mana saya masih hold keempat saham ini karena kenaikan kemarin yang 10% itu masih cukup besar. Jadi sehingga saya masih ada untung di saham-saham ini. Nah tetapi yang sangat disayangkan adalah bandarnya hilang nih, bandar MG kita. Jadi ini adalah sebuah sign yang kita harus perhatikan apakah berikutnya atau hari besok si bandar yang baru atau bandar yang lainnya akan melakukan akumulasi. Kalau jika tidak, berarti ini kan dimainkan oleh para retail. Nah teman-teman, bagi kalian yang bertanya, kira-kira apakah masih boleh masuk ke saham-saham ini? Menurut saya pribadi ya, sebenarnya masih cukup layak ya. Tahu kan ya, sentimen SWM kan masih sangat bagus, dan saya lihat kenaikan mereka ini belum membuat sebuah bubble ya, artinya ya masih kenaikan secara sehat, sehingga untuk 1 tahun ke depan atau setengah tahun ke depan, menurut saya saham-saham ini masih cukup berpotensi untuk naik. Nah para investor, tapi saya ingin ingatkan kalian semua, jangan sampai FOMO. Artinya apa ya FOMO ini? Fear of missing out ya, kalian tahu. Jangan sampai kalau ada sebuah harga saham naik 15%, kalian baru mempertimbangkan untuk beli, itu sudah terlambat. Justru kalian beli itu di saat mereka murah, harganya saat murah-murahnya, lalu kalian beli ya pas naik 15% kan kalian cuan 15%. Bukan pas udah naik 15% ke atas, lalu kalian masuk, ya itu resikonya kan sudah jauh lebih besar ya. Karena baru terjadi kenaikan lonjakan harga ya biasanya besoknya kan ada koreksi. Ya teman-teman ingat ya, jadi kalau kalian yang ngerasa kepingin tambah ya tunggu terjadi koreksi baru nambah, bukan pas lonjakan besar. Oke. Berikutnya hari ini saya juga melakukan TP Arto di
6.000. Tadi saya ngantri di sini karena saya melihat ada banyak sekali orang yang ngantri di 6.000 dan syukurnya saya dapat ya. Walaupun beberapa saat doang, beberapa menit, tetapi saya punya lot diambil sehingga setelah itu akhirnya turun. Nah, besok Arto apakah akan naik? Saya juga tidak tahu, tetapi saya sudah tidak mempunyai posisi di Arto ini. Cuma menurut saya ini layak untuk ditaruh ke watchlist. Kalau misalnya Arto ada terjadi koreksi, saya kepingin re-entry lagi sih sebenarnya. Tetapi ya tidak menjamin apa-apa ya, saya tidak tahu Arto akan naik atau turun. Nah, kira-kira ada saham yang menarik apa lagi nih teman-teman? Saya ingin men-sharing 4 saham ini ya. Bukan artinya saya menyuruh kalian untuk beli semua, tetapi kalian boleh masukkan ke watchlist kalian ya. Pertama ada MTDL, di mana MTDL ini ya kita tahu adalah saham di teknologi, dan saya lihat nih saham di CII, DCII ya. Ini naik terus dan masih tetap arah, sehingga saham teknologi ini kan mungkin sentimennya masih baik. Dan memang saya pribadi suka dengan sektor teknologi. Dan bagi para investor yang suka dengan sektor teknologi, ya kalian boleh memperhatikan MTDL ini. Karena menurut saya biasa kalau dia sideways ini cukup stabil ya. Selama beberapa tahun, di tahun 2017 ini mereka cukup lama stabil walaupun bergerak menurun ke bawah, tetapi sangat perlahan-lahan. Jadi menurut saya ya MTDL ini cukup stabil. Jadi menurut saya ini masih relatif aman. Dan MTDL ini punya fundamental masih sangat bagus ya. Kalian bisa pelajari sendiri. Berikutnya adalah KIJA. Kalau KIJA ini menurut saya agak sedikit spekulatif karena saya membeli ini tahu fundamentalnya tidak menarik ya. KIJA ini baru tahun akhir ini fundamentalnya ya menurut saya masih negatif. Tetapi secara grafik dia cukup menarik. Dan karena SOF juga saya merasa ini juga berpotensi. Kenapa? Karena di grafiknya ini dia berada di area support mereka. Sehingga kalau mereka tidak mampu menembus ke bawah ya, mereka bisa saja langsung reboundnya cukup tinggi. Ya, teman-teman bisa nanti perhatikan saya ini kejadian bisa saja seperti ESA. Dan memang KIJA di harga 206 ini sangat kuat ya garis support mereka. Kalian bisa pelajari lebih detail. Nah, berikutnya adalah Jasa Marga. Jasa Marga saya lihat ada kemungkinan lagi dalam posisi uptrend ya. Kenapa? Ada sentimen bagus SWF. Kedua juga mereka ingin menaikkan tarif tol mereka. Dan kita lihat ya Jasa Marga ini setiap 2 tahun memang selalu rally. Cuma setinggi apa rally mereka ya saya juga tidak bisa memastikan. Yang saya ingin sharing ke teman-teman yaitu kalian boleh perhatikan Jasa Marga ini untuk melakukan entry point kalau memang dikasih kesempatan yang bagus. Dan berikutnya adalah INTP, di mana INTP saya juga mendapatkan cuan yang cukup besar karena saya memegang INTP ini lumayan lama. Kalau kalian ikuti Edge Invest kalian pasti sudah tahu, dan saya belinya ini di bawah-bawah ya, harga saat mereka masih di bawah sini, sehingga terjadi kenaikan 5,39 hari ini dalam 1 hari saya mendapatkan cuan cukup besar. Kalau menurut kalian apakah masih bisa hold? Ya menurut saya akan hold karena ya ini baru mulai SWF, jadi nggak ada alasan buat saya TP saham ini baru naik sedikit menurut saya. Dan kalau kita lihat potensi gainnya masih cukup besar. Oke, nah teman-teman hari ini sampai di sini dulu ya. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan dengan info-info terbaru. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. I'll see you again next time. Bye-bye.